ini adalah gaya bertarung buat seorang investor gitu ya. Saya pribadi adalah orang yang nggak suka yang namanya hutang terlalu banyak. Bahkan lebih suka hutang yang boleh dibilang nggak ada ya. Jadi saya melihat perusahaan-perusahaan yang saya investasikan itu memang menjadi keharusan bahwa hutangnya harus kecil. Selamat tahun baru Mas Daril. Siaran pertama kita ya. Iya Ya dong. udah bilang Gimana? kemarin tanggal 2 ayo kagak mau. Nggak bisa, sayanya libur. Masa siaran mulu? Kan pengen halan-halan juga. Siap, siap. Sehat, Mas Rian? Sehat, siap. Ayo. Investasi ekspertisnya. Kemudian Ya, perusahaan juga ada. Bentuk usaha macam-macam. Buku punya. Kelas-kelas kecil menengah sampai besar juga ada. Keluarga bahagia. Amin. 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 Siap. Semuanya doa Mudah-mudahan tuh. lancar terus. 2024 mantap Iya. dapat doa. Kok masih aus juga nyinggung dunia perpolitikan? Kenapa sih? Ih, makanya nih, siapa yang bikin tema ini perlu dipertanyaan. Saya nggak tahu nih, karena emang dari apa yang disampaikan oleh para capres kita di debat ketiga ya kemarin ya, itu Ya, kan memang statementnya tuh cukup menohok. Ada yang mengatakan kalau utang RI itu dipakai buat beli alutsista bekas, ada juga yang berhubungan pula dengan ingin menaikkan rasio pajak sampai dengan prosentase yang tidak masuk akal. Sehingga kita sepakat nih malam hari ini membahas tentang sebuah tema panjang, tapi kita persingkat ya. Tadinya awalnya negara aja suka ngutang. Jelek mm. dong investasinya. Nah, gimana nih Mas Ryan? Ya, jadi kita punya dua kabar yang menarik ya. Di tengah kemarin debat ketiga ya, itu membicarakan mengenai hutang piutang negara ya, Ya, dengan berbagai macam tujuan pembelian sih nomor kedua lah menurut ya. saya. Hmm. Tapi di minggu lalu sebenarnya utang Amerika juga tembus ke rekor terbaru. Oh, 34 triliun US dollar. Jadi kalau kita nolnya 12 itu triliun, ini triliun US dollar berarti kalikan lagi 15.000 lah. betul, betul. Nah, jadi kita punya masalah yang menarik di dunia ini bicara mengenai hutang. Di dunia Amerika sendiri sebagai salah satu negara superpower Mhm. sedang bicara mengenai hutang dengan berbagai macam masalah menarik di sana karena plafon hutangnya sudah nyundul full Mhm. dan banyak sekali masalah di sana yang menarik untuk kita bahas ya. Saya Ya. juga kemarin bahas mengenai hal ini. Lalu di debat capres kemarin juga kita mendengar mengenai hutang yang disenggol juga gitu. Jadi saya kira kita bisa berpikir gini ya, kalau negara aja utangnya banyak ya. Dan Mhm. kita tahu bahwa di sekitar kita ini lagi ramai sekali mengenai pinjaman online yang bermasalah juga, pinjol, lalu Ya. juga penyelenggara peer-to-peer yang nilai TKB-nya itu ke rasio gagal bayar 90 harinya juga nyundul-nyundul di atas 50%. Bahaya, berarti kalau yang namanya pribadi aja utang bahaya, negara utang juga berarti bahaya dong. Kita coba untuk mengambil sudut pandang itu Ya. dan untuk diri kita dan Mhm. untuk keputusan investasi kita. Kira-kira begitu. Oke, tapi ini realistis nggak sih sebenarnya bahasan ini malam hari ini karena berhubungan dengan kepercayaan asing terhadap Indonesia yang sudah mulai menguat sehubungan dengan hadirnya IKN? Ya, jadi gini, kita perlu tahu selalu ada dua sudut pandang ya. Mhm. Sudut pandang yang paling jadul itu adalah punya duit ya baru belanja. Mhm. Mhm. Iya dong. Itu kita jangan ngomong negara, jangan bilang perusahaan, jangan pokoknya semua itu hukumnya adalah ada uang ada barang. Berarti ya itu berarti namanya cash and carry lah. Mhm. Tapi ada satu sudut pandang yang menyatakan bahwa ketika kita mau sampai kapan kita bisa melakukan dengan cara tersebut kalau kita tidak menggunakan daya ungkit, yaitu adalah namanya adalah hutang. Hutang Mhm. itu bisa mempercepat sesuatu untuk mencapai ke sebuah tujuan. Kenapa? Karena ya sebenarnya yang namanya hutang itu kan dana rame-rame untuk mendanai suatu tujuan sehingga Ya, tercapainya tujuan itu pada akhirnya segala sesuatu berjalan dengan skenario yang diharapkan. Betul nggak? betul, setuju. Ya saya mau bangun pabrik. Kalau saya nabung bangun pabrik 100 tahun, mati duluan, pabrik nggak jadi. Ya, ya, ya. Betul. Tapi dengan saya bisa bangun pabrik menggunakan hutang, Mhm. uang dari manapun, entah terjadi dari mana, saya bisa membangun 1 tahun. Sehingga saya bisa mengembalikan dalam waktu 10 tahun. Nggak perlu 1 abad. Mhm. Berarti sebenarnya apakah disebut salah? Enggak. Selama skenario yang direncanakan ternyata kejadian. Betul nggak? Oke, baik. Tahan sebentar Mas Rio. Kita perlu Ya. skenario berikutnya ya, yaitu break dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya.
Dan kita langsung diajak untuk lebih memahami tentang fakta dan juga keadaan yang ada ya, tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Based on yang terjadi di Amerika Serikat sendiri, hutangnya begitu membengkak dan pelan-pelan ini punya imbas ekonomi yang begitu mengancam keberadaan daripada investasi atau para investor pemula. Sehingga tema ini kita bahas ya, negaranya banyak utang, terus investasi gimana gitu loh. Kadang-kadang kan banyak orang yang ya udah utang itu kan ada yang produktif, ada juga konsumtif. Nah, Mas, mungkin kita bisa melihat dulu dari dua sisi ini, Mas. Perspektifnya seorang Red Gilbert itu, apakah memang hutang negara Indonesia lah dalam artian secara menyeluruh ini lebih mengarah yang ke konsumtif kah atau ujung-ujungnya juga akan tampak produktif? Yang maksudnya adalah yang saat ini berjalan gitu ya. Betul. Kalau ketika kita melihat pandemi kemarin secara Mhm. otomatis ya kita sebenarnya boleh saya sebutkan adalah bertahan lah ya dan juga melakukan segala daya dan upaya akibat pandemi kan. Ya, Jadi ya kita mengkonsumsikan hutang itu ya tujuannya agar bisa menjadi survival lah. betul. Itu boleh kita bilang kalau orang tidak mau mengakui ya sebenarnya kan pandemi itu kalau di dalam pasal perjanjian itu sudah masuk pada pasal force majeure kan. Mhm, mhm. Ya, jadi kalau rasanya itu sudah mau tidak mau seluruh dunia merasakan hal tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari berbagai macam alokasi, saya nggak tahu ya apakah Bapak dan Ibu ya smart listeners ini pernah nggak sih untuk baca dari presentasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak itu. Mhm, Jadi mhm. ada satu pamflet ya atau e-flyer ya kita bisa lihat di situ dia mengatakan tuh setiap 1 juta uang yang kita bayar itu arahnya kemana saja. Let's say untuk pendidikan Oke, ya. Lalu untuk pembangunan berbagai macam, ada untuk aktivitas sosial. Nah, oke, kalau oke. kita ingat saja dari kata-kata 25% untuk pendidikan sebenarnya gitu. Saya ingat kurang lebih angkanya sekitar seperti itu ya. Mhm. Itu konsumtif atau produktif? Produktif. Pendidikan itu kan adalah membuat negara kita SDM-nya menjadi maju dan berkembang dong. Ya, sama kayak kita nyekolahin anak kita gitu. Apakah itu adalah suatu tindakan konsumtif? Mhm. Ya, sebenarnya semua uang keluar adalah tindakan sebagai biaya gitu. Tapi kan pada akhirnya kita mesti akui adalah ini demi apa gitu. Jadi ya sebenarnya kalau untuk pendidikan, untuk masyarakat, untuk membuat SDM kita menjadi lebih baik, ini dari satu contoh ya sebenarnya bagus. Harusnya yang namanya semua pengeluaran dan belanja negara itu ya tujuannya untuk membuat masyarakatnya menjadi lebih baik, bukan? Ya. Iya kan, makanya ya Mhm. namanya adanya wakil rakyat gitu kan. Untuk tujuannya adalah mewakili agar negara kita menjadi lebih baik. Harusnya kan seperti itu, Mas Daryl. Oke, oke. Berarti sebenarnya kalau kita menyikapi secara bijak tentang utang negara RI yang ada dan angkanya mungkin pernah disampaikan Presiden Jokowi yang begitu membengkak, ini sebetulnya apa? Angin segarkah untuk para investor lokal yang ingin berinvestasi dan memulai, atau justru sebagai sebuah ancaman, Mas Ryan? Karena ini sempat jadi bahan perdebatan juga nih di dialog khusus debat capres kemarin. Gini, kembali lagi kalau kita ngomongin yang gede-gede angkanya kadang-kadang kita juga bingung ya. Oke, apakah kita itu sebenarnya nggak usah yang gede-gede lah 8.000 triliun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau saya tuh kita jangan pakai yang susah-susah Mas Daryl kalau untuk penjelasan mengenai hutang piutang gitu ya. Kalau dari saya pribadi, saya coba bilang begini. Gimana kalau kita itu lihatnya dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kan yang namanya hutang itu selama produktif itu bagus ya. Ya yang paling bagus ya nggak berhutang. Tapi kan kita lihat bahwa yang namanya hutang yang produktif dan bagus dilakukan oleh orang yang paham sebenarnya mempercepat untuk mencapai sesuatu. Nah, lalu selanjutnya adalah berapa rasio atas hutang terhadap pendapatan. Jadi kalau ada orang ya di kita misalnya mengajukan pinjaman ke bank gitu ya. Ya, Kalau orang yang masih single ya, itu sebenarnya dia bisa mendapatkan plafon sampai dengan 50% dari pendapatan dia. ya. Artinya kalau saya punya uang 5 juta, berarti let's say saya single, berarti 50%, 2.500.000 saya boleh pinjam uang ke bank. Oke. Ya, per bulan ya bayarannya ya, angsurannya. Sekarang, kalau saya jadi 10 juta pendapatannya, berarti saya 50%-nya 5 juta, benar nggak? Mhm, mhm. Jadi logikanya adalah sebenarnya orang boleh hutang selama pendapatannya bagus, Betul. selama pendapatannya tumbuh. Lah, teori itu pun akan kita sambungkan dengan teori kalau negara mau hutang. Oke. Nah, jadi kita tidak bisa bilang 8.000 triliun, 330 triliun, 330.000 triliun US dollar. Kita nggak lihat di situ dulu. Kita tanya pendapatanmu berapa?
Oke. Kalau pendapatannya itu dengan hutang rasionya adalah cuma berkisar kurang dari 50%, Mm-mm. buat pribadi aman. Mm-mm. Orang kalau menikah itu 30 sampai 40%. Nah, berarti kalau orang itu sudah menikah itu 30 sampai 40%, Mhm. jadi dari uang 10 juta dia boleh ngutang 3 atau 4 juta, Mhm. ya sudah. Berarti kita juga bisa lihat bahwa negara kalau dengan nilai 30 atau 40%, iya masih masuk akal untuk berhutang. Hmm. Kita ambil studi ya. Indonesia itu rasionya 30-40%. Mhm. Jepang itu rasionya, nanti saya buka ya sambil kita nanti break ya. Ya, Itu ya. nilai rasio hutangnya itu 3 kali lipat daripada pendapatan. Oke. Berarti ngutangnya 1.000, Hah? pendapatannya 1.000, ngutangnya Itu 3.000. 3.000. Nah, Hmm. itu kalau pergi ke bank itu udah ditolak. Betul, ya. Karena apa? Loh, kamu gimana bayar hutangnya? Orang pendapatanmu 1.000, kamu bisa ngutang 3.000. Mhm. Lucunya adalah kalau orang biasa nggak bisa, kalau negara kok bisa? Oke, oke. Itu kenapa? Karena kita bisa bilang nggak sehat. Nah, Mhm. kalau Amerika itu kalau tidak salah sudah 1,5 kali. Mhm. Nah, kalau 1,5 kali nerima pendapatan 1.000, ngutang 1.500. Hmm. Nah, berarti itu apakah sehat? Lah ya, kalau separuh aja sudah nggak sehat, apalagi sekarang sudah 2 atau 3 kali. Jadi kita jangan terbawa dengan tapi kita pertama pahami dulu namanya adalah persentase. Buat Mhm. diri kita juga penting. Kita juga ngelihat perusahaan kayak gitu loh. Contoh, ada sebuah perusahaan, utangnya berapa terhadap pendapatan? Oh, utangnya 20-30%. Oh, kecil ya. Mhm. Kenapa? Karena dia punya kemampuan membayar hutang-hutangnya dari pendapatannya. Terus kita tanya lagi, loh, kalau bank kan nggak gitu. Nah, kalau bank terbalik, bisnisnya beda. Mhm. Mhm. Kalau bank itu memang dia nature-nya semua uang yang diterima dari nasabah Mhm. menabung, maka itu disebut sebagai hutang buat dari Oh, mereka. ya. Makanya beda nature bisnis pada bank gitu. Nah, Mhm. jadi kita mesti paham dari aspek seperti ini bukan terbawa mengenai nominal. Kalau hanya bicara nominal 1 triliun, wih banyak ya? Iya, tergantung. Yang ngomong 1 triliun banyak siapa? Elon Musk, buat dia kecil. Hmm. Dia bersihin aja segitu gitu. Lah kalau kita ya enggak kan gitu. Jadi Oh, kitanya siapa nih penerbangan maksudnya? kita kan, hah? Kitanya siapa nih maksudnya? Saya atau Mas Rian? Oh, kita kita ya saya deh. Enaknya nembak tiba-tiba tuh suka gelagapan gitu jawabnya. Iya, masa saya bilang Mas Daril kan nanti saya nggak enak orang kemarin Nggak bikinin boleh kena musik katanya. royalti itu. Sehari talk show ya. Tapi gini Mas Ryan, ini membahayakan nggak sih sebetulnya bagi masyarakat awam deh, yang mungkin penjelasannya juga baru spesifik disampaikan Mas Ryan malam hari ini? Bahaya kalau nggak ngerti tapi ikut berkomentar bahaya. Ah, itu dia, itu dia. Itu Kadang-kadang kan para, bahaya. sorry itu saya ya, kadang-kadang kan para investor itu kan hanya punya dana yang cukup banyak, tapi knowledge-nya juga masih kurang, literasinya Ya, juga masih kurang, ya. pengetahuannya juga masih belum mumpuni, sehingga agak nahan nih investasinya. So, bentuk penyadaran seperti apa, Mas, yang patut disampaikan kepada para investor yang mungkin masih, ya, masih sedikit paham lah ya tentang fakta yang disampaikan Mas Ren ini? Iya, kita harus tahu bahwa ada sebuah rasio umum, ada rasio tidak umum. Oke. Nah, rasio umum itu kembali lagi kita itu coba bicara kalau di rumah kita terlebih dahulu dulu. Segala sesuatu itu kita mulai dari yang kecil. Sama kayak anak saya kalau ngerjain soal itu ya, udah yang susah. Saya bilang kembali dulu ke soal yang basic. Hmm. Iya, Hmm. akan seperti itu akan lebih gampang. Nah, jadi ketika kita mencoba rasio umum itu kayak tadi tuh. Oh, kalau orang sudah menikah tuh ternyata tidak bisa ngutang 50%. Itu sudah tidak sehat. Sehat Hmm. itu 30-40%. Nah, itu tuh dibawa dalam konsep itu dulu. Nah, Hmm. nanti akan Hmm. ada konsep-konsep pengembangan yang lebih lebar. Oh, Hmm. ternyata kalau bank nggak begitu ya cara ngaturnya ya. Berarti ada pengecualian di bank. Oh, kalau teknologi nggak gitu caranya ya, karena teknologi begini gitu. Jadi Hmm. Hmm. kecualian itu selalu ada. Itulah yang namanya sebuah kreativitas dalam bisnis dan apapun gitu. Nah, dari situ investor jadi bisa melihat, oh kalau yang kayak gini berarti sehat. Kalau Hmm. yang ini, hati-hati nih. Yang ini saya nggak paham loh. Yang nggak paham nggak usah ambil keputusan dong. Ya, ya, ya. Gitu. Oke, baik. Saya ngambil keputusan untuk break dulu deh. Ya Nanti kita siap, ya di sesi mentang-mentang udah berikutnya. sudah 10. Pertanyaannya belum terjawab nih sebenarnya. Investasinya itu bagaimana gitu lah dengan negara, keadaan negara yang masih punya hutang dan terus membengkak. Nanti kita bahas lebih detail di sesi Ya. berikutnya. Produktif untuk membangun negara, mengentaskan kemiskinan dengan konsep-konsep ekonomi yang
memang cukup menjanjikan, sehingga itu dirasa cukup aman dengan melakukan proses pembuatan hutang. Tetapi kan di sisi lain, bagi mungkin saya, smart listeners, dan juga para investor lainnya yang belum mengetahui alasan yang make sense yang disampaikan Mas Ryan tadi, kan masih nerka-nerka ya Mas. Kayaknya jadi ancaman juga ya. Wah, gila nih utang makin banyak nih di tahun ke tahun nih. Ini investasi bagaimana? Nah, bagaimana seharusnya yang perlu dilakukan oleh para investor untuk bisa mencari tahu tentang knowledge tersebut, Mas Ryan? Ya, pertama tadi kita sudah, kalau dibicarakan kita bagaimana untuk bisa mencari tahu knowledge tersebut, sebenarnya hari ini udah bukan barang langka untuk menambah pengetahuan kita. Sudah. Jadi era pada saat ini ya semenjak pandemi lebih-lebih lagi bahwa kita itu informasi itu bukannya terbatas, tapi informasi itu berlebihan. Ya, ya. Sehingga dimanapun kalau mau belajar dan mencari informasi itu sebenarnya ada. Oke. Cuma bagaimana memilah informasi yang baik, ya itu perkara yang berbeda hari ini. Ya. Nah, jadi artinya ya kayak Smart FM seperti ini dengan membuat siaran yang memang selalu memberikan berbagai macam sudut pandang yang memang membangun, itu adalah sesuatu yang bisa kita akhirnya jadikan sebagai landasan untuk belajar. Nah, tapi kalau kita mau berbicara lebih jauh, sebenarnya gini ya, kalau kita mengatakan bahwa negara yang banyak hutang membuat negara dan perusahaan yang ada di dalamnya dan masyarakatnya itu adalah orangnya punya kesulitan keuangan semua, itu juga nggak serta-merta bisa disebut benar. Contoh gini ya, kita ambilnya yang gampang, langsung ambil data yang langsung aja nih ya. Amerika pecah rekor baru nih, 34.000 triliun gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kemarin kan Forbes baru merilis orang kaya 2023 ya. Nomor Ya. satunya orang Amerika bukan Elon Musk. Orang Amerika juga gitu. Ya. Artinya mestinya kalau tiba-tiba negaranya dalam kesusahan keuangan gitu ya, hilang dong listnya orang 10 orang kaya dari dunia, jangan dari Amerika. Ini ternyata orang Amerika juga dengan perusahaan-perusahaannya. Padahal perusahaannya Elon Musk juga sahamnya juga udah ambrol begitu dalam. Oke. Bahkan X aja itu kemarin dirilis itu dinyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Elon Musk, Twitter, orang yang diganti menjadi X itu mengalami penurunan 60% dan dianggap suatu hal yang sangat bermasalah. Tapi tidak serta-merta membuat Elon Musk tidak menjadi orang kaya lagi toh. Ya, ya, ya. Artinya kadang-kadang kita tidak bisa membawa sudut pandang yang begitu makro dibawa dengan kekhawatiran bahwa berinvestasi di sebuah negara itu menjadi menakutkan gitu ya. Tapi sebenarnya mau investasi dimanapun unsur kewaspadaan dan kehati-hatian harusnya ada. Ya, nggak mungkin kita melepaskan sesuatu kewaspadaan dalam kita berinvestasi, gitu kan? Jadi ya memang ketika kita berinvestasi itu ya kita tetap ambil dengan sudut pandang rasio-rasio yang sudah kita pelajari. Rasio itu ada banyak ya. Kalau kita hari ini berbicara mengenai rasio hutang, makanya kita duduklah dengan sudut pandang rasio hutang itu sendiri. Ya, ya. Jadi kita sedang belajar sebenarnya mengenai rasio hutang terhadap pendapatan. Ya. Ya, nah dari situ kita lihat, oh berarti kalau misalnya hutangnya ratusan persen dari jumlah pendapatan, berarti ngutang bisa lebih banyak. Apakah bagus? Nggak bagus. Tapi apakah ada perusahaan yang ngutangnya begitu banyak, lebih besar daripada pendapatan dia, tapi hidup saja? Jawabannya ada. Gitu. Jadi artinya, apakah utang selalu berbahaya? Ya, berbahaya. Sangat berbahaya bagi orang nggak paham, terus ngutang lagi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh pinjaman online itu berbahaya sekali. Iya, tergantung. Kalau memang tidak ngerti cara berhutang dan tidak bisa menghitung bagaimana bunga hutang piutang, maka ya akan berbahaya di tangan orang yang salah. Misal ya contohnya, udah rahasia umum dari zaman dulu, bayar kartu kredit minimum terus. Itu coba aja dites berapa bulan baru lunas. Nah, itu kan sesuatu yang basic sekali, tapi apakah semua orang tahu? Nggak tahu juga. Saya tadi sore tiba-tiba ditelepon gitu ya. Mas, ayo ambil ya, ini ada pencairan dari kartu kredit. Ya, saya tanya, yaudah saya bantu kamu deh 3 bulan. Oh, nggak bisa mas. Biasa saya suka untuk mengambil dengan 3 bulan dan lain sebagainya untuk menambah kepercayaan dan menambah limit kartu kredit. Biasa seperti itu. Oh, nggak bisa mas, sekarang harus 12 bulan. Aduh, kalau 12 bulan saya nggak mau. Loh, mas enak loh mas, lebih ringan. Jadi balik kondisinya, dia mengatakan bahwa lah, ya kan kalau 12 bulan lebih ringan. Bahkan saya yang 3 tahun loh mas, gitu.
dengan sudut pandangnya jadi beda gitu. Bagi orang tanpa dengan matematika sederhana dia bilang gini, iya ya bener ya. Kalau saya pinjam 12 juta dengan cuma nyicil 3 bulan kan berat lah, saya harus bayar setiap bulan kan 4 juta plus Oke, bunga. lebih. Ya. Tapi kan kalau saya 12 bulan saya cukup bayar 1 juta. Betul sih matematika dasarnya, tapi lupa kan ada namanya biaya bunga. Lupa dengan ada biaya-biaya yang lainnya. Ya kan? Lupa juga bahwa setiap kali transfer ada namanya biaya transfer juga tiap bulan. Iya, jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya praktis. Tapi kadang-kadang kita tidak aware hal-hal yang muncul akibat hutang piutang itu. Oke, baik, baik. Kita ke WhatsApp ya, Mas ya. Ini Yo, sudah ada, tadi ada Pak Fahri. Ya, oke. selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril, serta seluruh kru Spark FM. Selamat tahun baru, semoga makin jaya di udara. Baik, terima kasih. Eh, begini Mas, saya mau tanya, dengan kabar yang, saya nggak sebut ya, dengan kabar yang sempat disampaikan oleh si tak 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 dalam debat Ya, kemarin, itu ya. apakah memang menghilangkan kepercayaan para investor besar untuk Indonesia? Sehingga dirasa kok tidak perlu berinvestasi di Indonesia, takut uangnya disalahgunakan untuk membeli alat-alat yang sudah tidak relevan lagi dengan cara berhutang. Nah, bagaimana tanggapan Mas Ryan tentang hal itu dari sisi Ya. investor? Iya, gini ya, kalau kita bicara mengenai banyak orang kan sudut pandangnya banyak macam-macam ya, Mas Daril ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengambil sudut pandang. Tapi kalau kita dengan konteksnya bahwa kalau membeli barang baru bahwa akan selalu dianggap lebih smart spending, sebenarnya nggak serta-merta begitu juga. Oke. Ya, itu ada satu konsep seperti itu. Dan itu pada beberapa hal itu terbukti gitu. Contoh sederhana kita beli mobil mewah gitu ya. Kalau kita beli mobil mewah itu kita tahu bahwa mobil mewah itu depresiasi penyusutannya satu kali buka pintu ditutup saja itu udah 50 juta hilang penyusutannya, penyusutan kendaraannya. Nah, sebagian orang yang ngerasa kepengen beli, dia nggak beli yang baru tapi dia beli yang second. Nah, itulah namanya mungkin bagi saya bagian dari orang yang smart spending kali ya, seperti itu. Nah, lalu kalau kita hubungan antara kepercayaan dengan membeli keputusan negara sih ya wajar boleh-boleh saja. Tapi pada akhirnya kan kita melihat begini ya. Kita tahu bahwa ada namanya negara berkembang, ya. Indonesia itu memiliki ya juga usah ditanya, kita sudah belajar dari SD ya. Siapa ya selama sudah lewat SD juga. Itu kan kita ada yang namanya sumber daya alam yang baik ya, sumber daya alam yang strategis, kondisi tempat kita yang baik, lalu juga pertumbuhan penduduk kita jumlahnya juga mengalami peningkatan terus-menerus. Kita juga sadar bahwa pada akhirnya ada suatu hal yang berharga dari Indonesia seperti itu. Kalau menurut saya, bagaimanapun yang namanya Indonesia itu tetap menjadi sesuatu yang baik dan primadona lah. Bahwa yang namanya unsur demografi kita itu adalah suatu nilai jual yang sangat menarik di mata dunia. Jadi kalau kita bilang bahwa orang takut untuk berinvestasi, jangankan orang mau investasi dalam sudut pandang negara ya. Orang perusahaan-perusahaan startup itu kan banyak yang berguguran karena memang investor besar itu tengah melakukan rebalancing portofolio. Ya, setuju, setuju. Kenapa? Coba kemarin ada Lazada, ya kan? Begitu masuk kantor, tiba-tiba udah langsung ada pemecatan karyawan begitu banyak. Itu udah ada, kita udah dengar beritanya. Lalu BlackRock di Amerika, tahun lalu sudah disikat ya. Itu 3% karyawan hilang udah mantap sekali. Dia lakukan lagi tahun ini. Nah, artinya adalah memang investor dunia itu dengan bisnisnya dia sudah mulai berusaha untuk melakukan rebalancing di sana. Nah, artinya sebenarnya memang sedang ada perubahan pola, ada perubahan sesuatu budaya di sana. Jadi bukan terjadi hanya pada negara A, perusahaan B, tapi global kok. Itu perusahaan bank di Indonesia, bank ada yang internasional ya kan, Citibank juga hengkang juga dari Indonesia. Betul, ya. Tapi apakah itu menjadi suatu definisi bahwa Indonesia tidak menarik? Enggak juga. Kenapa? Karena dijual kepada asing juga, noh. Ya. Lah iya, artinya sebenarnya ini hanya bagaimana mereka memetakan kembali portofolio investasi mereka. Tapi apakah dengan cara berhutang tersebut justru meningkatkan kapabilitas dari sebuah negara, Mas Ryan? Mengingat pasti kan si pemberi hutang itu juga akan punya tingkat pertimbangan ya.
Iya. melihat sejumlah kucuran dana, pasti ada satu hal yang menarik, yang seksi gitu di mata si pemberi hutang kan. Setuju nggak sih dengan seperti itu? Ya, tadi saya kan ngomong tuh kalau saya suka ada pencairan dan lain sebagainya, kalau Mhm. jamnya pendek kadang saya ambil. Oke, oke. Sebenarnya bukan karena saya perlu uang ya loh. Mhm. Sombong Iya, banget. emang kelihatan kok, paman gober ya begitulah. Bukan, bukan. Kadang-kadang oke lah kalau 3 bulan gitu ya. Tujuannya agar saya ada flow di sana di bank tersebut sehingga saya bisa bisa menambah plafon dan lain sebagainya untuk Hmm, menjadi lebih besar aja walaupun saya nggak pakai. Karena oke. pada akhirnya kan namanya plafon-plafon seperti ini memberikan kita keleluasan bila di suatu hari kita butuhkan kan. Betul, Nah, betul. jadi kan itu meningkatkan kepercayaan. Hutang itu meningkatkan kepercayaan. Oke, tapi kan itu skupnya perorangan, Mas. Maksud saya gini loh, ya, ya individual gitu ya. Kalau untuk skup negara, apakah sama konsepnya, Mas Rian? Sama, sama. Makanya Oh. ada pemeringkat juga kan, pemeringkat Hmm. hutang Amerika pun kemarin kan diturunkan toh. Ah, Nah, itu kan artinya tiba-tiba turun kepercayaannya kan gitu kan. Itu kan udah di tingkat negara selalu ada, di tingkat em, perusahaan surat hutangnya ada di rating, di mm-mm. pribadi ada yang namanya, contoh di Indonesia ada namanya BI checking toh. Ya, betul. Iya, Ya. itu kan adalah di peringkat, di scoring, di apa ya, dinilai tingkat resiko kegagal bayarannya kan gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Berarti sebenarnya secara garis besar konsepnya antara individual dan juga luas ke negara itu sama ya, Mas Rian ya? Sama, semua. Semua sama. Di dalam prinsip kita menggunakan uang, Ya, kita ini kan orang-orang yang ada di dalam suatu perkumpulan. Di oke. dalam satu sekelompok ini adalah dibesarin lagi negara, Mm-mm. dibesarin lagi dunia. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Zoom in dan zoom out saja. Kenapa kita begitu serius malam hari ini ya? Kenapa? Kenapa begitu serius malam hari ini ya? Kan utang. Oh, gitu. Kalau utang harus serius. Sebenarnya kalau kita jeli menyikapi dari apa yang disampaikan Mas Ryan itu udah mulai kelihatan, udah mulai kebuka gerbangnya nih. Apa sih yang harus dilakukan sama investor? Tadi saya sempat memicu bahwa sebenarnya ini bentuk kepercayaan si pemberi hutang terhadap orang atau negara atau institusi yang berhutang. Diberikan hutang karena ada kapabilitas dan kemampuan untuk bayarnya. Ya, Sebetulnya investor itu harus bisa jeli melihat hal itu. So, ya. apa yang mungkin perlu dilakukan sebagai sebuah langkah awal setelah mengetahui hal ini? Nah, kita bahas itu nanti di sesi terakhir ya Mas Ryan ya. Karena memang tema bahasan kita hari ini negaranya banyak utang, investasinya gimana gitu loh. Nah, ini sudah mulai terjawab pelan-pelan. Nanti di sesi terakhir ini kita akan coba bahas apa sih step yang harus dilakukan jika memang Anda para investor sudah tahu tentang manfaat dari hutang yang memang diperlukan dalam sebuah perbaikan ekonomi kah, culture kah, atau banyak hal yang lainnya. Sebenarnya kita ke YouTube dulu, Mas Rayat. Ini sudah ada Pak Taufan. Mas Rian, maaf nih, pertanyaan orang awam dan nggak tahu tentang ekonomi seperti saya, kata Mas Sofan. Kenapa sih Oke. nggak cetak uang sendiri aja secara banyak buat investasi negara dan bayar utang? Nah, silakan Mas Rian. Lah, iya. Begini kan kalau oke. Iya, Ini iya. make sense sih pertanyaannya ya. Ya, iya, iya. Saya paham. Gini kan, kalau dulu negara itu sebenarnya aturannya nggak boleh yang namanya cetak uang sembarangan. Karena Mm-mm. karena kan artinya kan kekayaan negara itu juga dipertanyakan dong. Kalau kamu bagaimana caranya kamu bisa cetak uang kalau kamu nggak punya jaminan apa-apa. Dulunya kalau yang namanya cetak uang itu harus ada jaminannya yang bisa disepakati dan diakui secara internasional namanya ya emas. Oke. Makanya sekitar tahun 70-an itu sebelum tahun 70-an ada perjanjian namanya perjanjian Bretton Woods di mana Hmm. untuk negara-negara itu kalau mau cetak uang dia harus menyiapkan emas. Jadi emas itu adalah sebuah simpanan yang harus ada sebagai reserve yang ada di bank sentral gitu loh. Mm-mm. Amerika itu karena kesulitan akibat perang gitu ya tahun 70-an itu dia yang ikut sebagai bagian menandatangani si perjanjian Bretton Woods itu dia Mm-mm. keluar sendiri dia akhirnya mulailah cetak uang tanpa menambah jumlah cadangannya. Mm-mm. Akibat itu makanya terjadilah inflasi. Jadi kalau uang dicetak begitu banyak maka ya inflasi akan terjadi. Mm-mm. Jadi kalau sebenarnya kenapa nggak cetak uang untuk bayar ya sebenarnya itu tengah dilakukan. Tapi karena sadar bahwa ada efek side effect-nya mengenai inflasi yang akan menggila kalau dicetak berlebihan, makanya Mm-mm. diambil sudut pandangnya dengan cara menaikkan plafon hutang. Plafon hutang itu kan mengumpulin uang untuk pakai uang juga. Ya, betul. Iya, jadi memang nggak bisa kita memang nggak bisa dengan cara sekonyong-konyong tiba-tiba solusinya adalah cetak uang karena itu ada side effect gitu loh. Mm-mm. Karena kalau peredaran uang diambil dengan cara hanya cuma cetak berarti kan
print ya kan, printing ya kan. Itu kan nggak memberikan sebuah, hanya membuat orang itu merasa dibayar. Tapi kan sebenarnya nilainya berkurang gitu kan. Iya dong, kalau saya punya barang satu, ya kan, kalau ada barang dua, berarti kan nilai yang namanya barang itu sudah terbagi dua. Ya. Gitu. Jadi memang itu adalah kelemahan metode keuangan yang terjadi di dunia itu saat ini memang betul bahwa metode uang yang dicetak gitu ya tanpa sebuah jaminan di belakang yang sifatnya terstandarisasi membuat ya akhirnya Amerika itu menjadi salah satu studi yang memang perlu kita perhatikan pada saat ini. Oke. Karena model inflasi yang terjadi pada saat ini juga dibuat dan di establish juga sebenarnya karena cara Amerika memperlakukan dulunya dengan adanya cadangan emas akhirnya dilepas begitu. Oke, that's why kenapa mungkin para ini saya mewakilkan pertanyaan Mas Sofan ya. Ya kan negara-negara kita gitu loh. Ngapain sih kita nggak boleh cetak uang ya? Alasannya itu tadi Mas Ryan ya. Iya, apalagi seperti negara Indonesia gitu. Karena kan kita bukan currency yang bukannya ini ya, bukan currency yang major ya. Major currency itu seperti US Dolar. dollar gitu ya, ataupun kita seperti euro gitu. Itu kan kita pound sterling ya kan beda. Nah, jadi secara tidak langsung ketika kita mencetak seperti terus, itu akan bahayanya efeknya malah kita semakin kehilangan nilai daripada menjadi suatu nilai uang itu jadi tambah hilang gitu loh. Dan inflasi pun mulai terpicu lebih tinggi lagi ya. Pasti menggila dong. Karena kan ketika jumlah peredaran uang menjadi semakin banyak, berarti kan semakin nilai semakin berkurang, berarti barang itu kan bukan hanya ada di Indonesia, bisa jadi barang ada di luar negeri kan. Ya, ya. Karena ketika datang ke sini, kita harus membayar dengan lebih banyak uang yang padahal mendapatkan barang yang sama. Itu pun terbukti ketika kita pergi ke minimarket di sekitar rumah kita, 10 tahun yang lalu sama hari di jumlah barang yang kita terima makin dikit. Setuju. Iya. Suka belanja sendiri juga? Apa? Suka belanja sendiri juga? Barangnya datang sendiri, hebat sekarang. Oh, Jalan. bisa disearching Serius. semuanya. Oke, baik. Ini 2 WhatsApp lagi kalau cukup waktunya. Ayo, Tadi ayo. ada Pak Fahri, kemudian coba kita lihat sudah ada Mas Budiman. Malam Mas Ryan, kalau seandainya para investor ini punya langkah-langkah jitu dengan sekian banyaknya hutang yang ada di Indonesia, langkah apa yang harus kita mulai? Oh iya, ini bahasan tadi ya, belum sempat kita bahas ya. Langkah pertama seperti apa untuk bisa menyikapi dan menerima fakta yang disampaikan Mas Ryan? Ini adalah gaya bertarung buat seorang investor gitu ya. Saya pribadi adalah orang yang nggak suka yang namanya hutang terlalu banyak. Bahkan lebih suka hutang yang boleh dibilang nggak ada ya. Jadi saya melihat perusahaan-perusahaan yang saya investasikan itu memang menjadi keharusan bahwa hutangnya harus kecil. Karena bagi saya itu lebih aman. Tapi mungkin pada bisnis-bisnis tertentu kita tidak bisa dengan gaya seperti itu. Contohnya kembali lagi tadi kepada bank gitu. Ya. Bank kalau utangnya kecil berarti nggak dipercaya sama masyarakat. Kembali lagi ke hukum yang kedua bahwa utang itu semakin besar berarti membuat keyakinan bahwa dipercaya untuk diutangin gitu loh. Karena bank itu memang menghimpun dana, maka secara otomatis dia memang hutangnya harus besar. Jadi kalau saya berinvestasi pada bank, ngelihat pertumbuhan dana pihak ketiganya mengecil, ya kan, dan gagal bayarnya meningkat, berarti saya malah hilang kepercayaan pada bank tersebut. Ini gaya bertarung ya, bahwa tidak bisa sebuah pengetahuan metode investasi sebagai seorang investor pada semua sektor diterapkan dengan cara yang sama. Itu jadi nggak adil. Gitu. Baik. Jadi kalau saya pribadi untuk konvensionalnya, saya suka dengan investasi yang menggunakan yang hutangnya minim. Gitu. Baik. Ini satu lagi yang masuk dari 0812 1918 91 sekian. No name cuma menanyakan begini, perlukah dibatasi jenis investasinya Mas dengan keadaan seperti ini? Oh, ya, di kondisi saat ini ya, setelah pandemi gitu ya, sebenarnya kita melihat bahwa dunia ini sedang bingung kok kalau kita mau akui. Kenapa sedang bingung adalah kita melewati pandemi, kita berpikir bahwa akan membaik perekonomian, tapi sebenarnya nggak ada satu trigger yang bisa menyatakan bahwa yes, kita dalam kondisi yang baik, dunia sedang oke. Nggak juga, perang lagi ada 2, ya kan, perang dagang gitu kan, terus juga banyak berita buruk mengenai layoff karyawan dan lain sebagainya gitu. Artinya ini bukan suatu berita yang baik ya. Kalau dari saat ini justru saya kembali lagi selalu bilang ke Mas Daryl, ini adalah stress test buat kita, stress test buat perusahaan, stress test buat negara. Apakah metodologi mereka memimpin negara
dan juga perusahaan dan memimpin diri sendiri dan keluarga, kita ini survive. Gitu. Hmm. Jadi di sini enak. Kalau kita mau berinvestasi itu sebenarnya lebih enak. Kenapa? Karena pastinya tidak dalam kondisi harga yang begitu tinggi sih. Ya oke lah, ada yang mengalami kenaikan lebih kencang. Justru kalau sesuatu yang naik dengan kencang pada saat ini, saya pertanyakan kenapa naik gitu loh. Hmm. Orang lagi dalam keadaan nggak begitu kondusif, kok lu naik kan aneh loh. Gitu. Iya, iya, iya. Ada yang aneh di situ gitu ya kan? Karena artinya kenaikannya bukan ada landasannya gitu kan. Lalu yang kedua ini adalah uji stres test gitu. Stres test yang terjadi ya kita dengan santai kita melihat survive nggak. Kalau survive ya berarti hebat. Kalau nggak survive ya berarti kamu udah bablas, udah jadi nggak bisa kita anggap sebagai investasi yang baik. Justru ini adalah stress test. Berapa banyak sih perusahaan di sekitar kita bangkrut pada beberapa tahun terakhir? Banyak banget. Startup besar, tadi saya baca, baik kemarin saya baca berita 10 startup besar di Indonesia bangkrut. Startup pendidikan, bukan startup, untuk pendidikan loh, 20 tahun. Dia mengakhiri pendidikan loh ya. Bahwa pendidikan itu kan salah satu sektor yang defensif. Baru mengakuisisi perusahaan lain 20 tahun beroperasi di Indonesia dan pamit di 2024. Hmm. Bayangkan coba di poin ini berarti kita melihat bahwa wow, ini berarti ada something loh di sini gitu. Ya enak, artinya di sini kita pilih menu tuh yang udah disortir gitu. Disortir apa? Disortir keadaan dan zaman. Mau bertahan atau punah gitu ya. Iya, ini Baik, teori baik. benar-benar teori evolusi nih gitu. Mau tak mau berani evolusi, berani bertahan ya kan. Kalau enggak ya lewat sendiri. Oke, konklusi Mas, 1 menit Mas. Ya, baiklah. Ya, sebenarnya jangan pernah lupakan ya dalam kita melihat hutang, oke lah, berbagai macam sudut pandang itu tidak ada sudut pandang yang salah, tapi benar tidak juga 100% gitu. Artinya kembali lagi jangan pernah lupa, ambil contoh kecil dulu deh. Di dalam diri kita, di dalam keluarga kita gitu atau di dalam diri kita pribadi juga. Oh, kalau hutang tuh jelek. Tanya dulu, ngutang nggak lo? Iya, saya ngutang. Oh, kamu jelek dong? Oh, enggak dong, saya nggak jelek. Loh, kan lucu. Karena kalau utang jelek, kamu ngutang nggak? Ngutang. Berarti kamu jelek. Aneh kan? Jadi bingung kan? Loh, terus kamu kenapa nggak jelek? Oh, kan saya hutangnya terkendali. Oh, Hmm. terkendali itu gimana? Oh, terkendali itu karena pendapatan saya lebih besar daripada hutang saya. Nah, jawaban. Jadi, kadang-kadang nggak perlu cari ilmu yang rocket science gitu. Kalau dia nunjuk orang lain jelek, negara jelek, perusahaan jelek, tanya dulu kamu jelek nggak dengan keadaan begitu? Baik-baik aja. Oh ya sudah, berarti itu juga baik-baik aja. Gampang. Baik, indikatornya ketemu berarti ya. Dan Ya. atau apakah keputusan yang disampaikan oleh Mas Wan ini mampu menjadi sebuah keputusan acuan buat Anda para investor? Silakan Anda bisa dengan cerdas memilah statement-statement yang disampaikan Mas Wan. Mas Wan, thank you ya malam hari ini ya.